Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Prolog. Brak. Seorang wanita cantik dengan pakaian yang bersimbah darah berlari masuk ke dalam lift di sebuah hotel bintang 5. Tak sengaja dia menabrak seorang pria dan mengotori pakaian rapi pria itu dengan darahnya. Setelah sebelumnya wanita itu dikejar-kejar oleh beberapa orang pria kekar berpakaian serba hitam. Setelah lepas dari maut, ternyata tidak membuat seorang Winda Roses bebas. Dia harus bersedia menikah kontrak dengan seorang CEO pemilik hotel tersebut, pria dingin dan kaku bernama John Lewis. Hingga suatu hari ia mendapat kesialan ketika sedang menjalankan misi. John memergoki Winda yang tengah mengobrak-abrik rumahnya, mencuri berkas penting. John pun dengan terpaksa mengambil mahkotanya Winda. Episode 01. Awal pertemuan. Plak. Satu tamparan keras tangan besar seorang pria, mendarat di pipi mulus gadis cantik. Hingga meninggalkan bekas memar merah dan lecet sedikit tepat di ujung bibir gadis itu. Sialan. Berani sekali kau mengelabuiku. Bentak pria yang menamparkan gadis tadi. Yang tak lain adalah Winda. Winda tertawa renyah meludahkan darah dari mulutnya ke wajah pria itu. Satu pukulan dan tendangan mengenainya. Winda tersungkur di lantai dengan memegangi perutnya. Kacamata yang ia pakai juga menjadi retak. Dasar sialan. Katakan di mana kau menyimpan berkas yang sudah kau curi itu. Pria itu mencengkram rahang Winda dengan keras. Memaksanya untuk mendongak. Aku tidak akan mengatakannya. Ucap Winda menarik mundur wajahnya dari pria itu. Sialan. Pria itu berdiri menghampiri para anak buahnya. Beri dia pelajaran sampai dia memberitahu di mana keberadaan berkas penting itu. Titahnya sambil melangkah keluar dari kamar hotel itu. Beberapa pria kekar berpakaian serba hitam pun menghampiri Winda yang terduduk lemas dengan luka lebam dan memar di wajahnya. Mereka melanjutkan menginterogasi Winda, dengan pukulan dan juga tendangan. Tapi Winda tetap tidak mau bicara. Winda sudah merasa begitu terpojok. Akhirnya dia melawan. Terjadilah perkelahian sengit antara dirinya dan juga beberapa pria kekar di dalam kamar hotel yang sedikit sempit itu. Tak sengaja ada salah seorang pria berkelahi menggunakan sebilah pisau tajam. Alhasil Winda yang sudah kehilangan banyak energi itu pun tak bisa menghindari ketika pria itu menyerangnya dengan pisau itu. Ah! Winda meringis memegangi perutnya sebelah kiri. Darah segar mengalir deras dari perutnya. Winda berhasil keluar dari kamar hotel itu. Dia berlari dengan sempoyongan dan dikejar oleh para pria kekar itu. Sampai pada akhirnya dia berhasil masuk ke dalam lift. Menabrak seorang pria yang berdiri dengan pakaian rapi di dalam lift tersebut. Winda terjatuh ke lantai, menatapi pria asing tersebut. Bajunya kotor terkena darah dari luka tusukan di perut Winda. Cepat tutupin pintunya. Winda menunjuk pintu lift. Dadanya naik turun bernafas dengan tidak stabil. Pria itu menuruti ucapan Winda. Dia menutup pintu lift. Ah! Winda terus meringis memegangi perutnya. Apa hari ini akan menjadi hari kematianku? Naya, maafkan kakak, tidak bisa menemanimu lagi. Sakit sekali, mataku sudah hampir tidak bisa bertahan untuk terbuka. Batin Winda. Winda merasakan pandangannya mulai kabur. Sakit yang dia rasakan mulai kebas. Tidak lagi terasa apa-apa. Alhasil dia kehilangan kesadaran dan pingsan saat itu juga. Beralih di dalam kamar hotel pribadi milik John. Setelah tadi dia bertemu dengan gadis asing yang menabraknya di dalam lift. John mau tidak mau membawanya ke dalam kamarnya ketika gadis itu pingsan tepat di depan matanya. Entah kenapa John merasa tidak tega melihat gadis itu terkulai lemas dengan bersimbah darah. Meskipun dia tidak tahu alasan mengapa gadis itu sampai terluka.
Dilihat dari penampilannya yang memakai kacamata dan pakaian kasual biasa, John yakin jika gadis itu adalah gadis baik-baik seorang mahasiswa. John memanggil asisten pribadinya untuk mengurus masalah darah yang berceceran di lift dan lorong hotel. Ia tidak mau jika ada klien yang melihat hal tersebut. Bisa muncul berita-berita aneh nanti mengenai hotelnya. John tidak mau itu terjadi. Winda meringis kesakitan ketika ia menggeliat. Matanya mengerjap beberapa kali. Kepalanya terasa begitu pusing. Pandangannya mengedar ke sekelilingnya. Tempat yang sangat asing. Malah yang lebih mengejutkannya, ada seorang pria yang duduk berseberangan dari tempat ia berbaring. Pria itu menatapnya datar dan dingin. Dia hanya diam melipat tangan di depan dada dan duduk memangku kaki kiri dengan kaki kanan. Di mana aku? Siapa pria ini? Apa dia salah satu orang suruhan Radius untuk menangkapku? Aku tidak boleh gegabah, tetaplah tenang dan waspada. Di mana aku? Ucap Winda sambil memegangi kepalanya. Bersandiwara layaknya gadis polos. Ia harus memastikan jika pria itu tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Pria itu menghela nafas lelah. Seharusnya aku yang bertanya kepadamu. Apa yang kau lakukan di hotel ini? Dan mengapa orang-orang tadi mengejarmu? Terlebih luka tusuk itu sangat dalam, bisa saja ini menjadi kasus penyerangan. Jika kau mau melaporkannya kepada pihak kepolisian. John Lewis. Nama itu keluar dari mulut Winda membaca bingkai gambar yang tergantung di dinding tepat di belakang pria itu duduk. Benar, aku John Lewis, pemilik dari hotel ini. Sambung John mengiyakan ucapan Winda. Seketika itu juga Winda merasa tenang. Ternyata pria di hadapannya itu tidak memiliki hubungan terhadap Radius, pria yang hendak membunuhnya tadi. Jelaskan sekarang. Atau kau mau aku memanggil polisi? Aku tidak punya banyak waktu untuk menunggumu melamun seperti itu. Lanjut John mengangkat ponselnya. Mengancam akan menelpon polisi. Tidak. Jangan laporkan hal ini kepada polisi, aku mohon please. Aku akan menjelaskannya padamu. Winda menyatukan kedua telapak tangannya memohon agar John tidak benar-benar melakukan yang dia bilang. Sial. Alasan apa yang akan aku katakan padanya? Pria ini sepertinya sangat pintar, sangat susah untuk mengelabuinya. Apa yang kau pikirkan? Apa kau sedang merencanakan sesuatu? John menjentikkan jari di depan wajah Winda. Membuyarkan lamunan gadis itu. Hah. Tidak. Aku tidak memiliki niat buruk atau merencanakan sesuatu. Ucap Winda berusaha untuk sepolos mungkin. Untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan John. Sebenarnya mereka adalah orang-orang suruhan mantan pacar. Iya, mantan pacarku. Winda berkata asal. Mantan pacar. John mengernyit. Iya. Dia menyuruh orang-orang itu untuk menculikku. Winda memalingkan wajahnya menghindari tatapan mata John. Menculikmu? Untuk apa? Untuk menikahiku dengan paksa. Aku sungguh tidak ingin pernikahan seperti itu. Aku sungguh takut, Hiks. Dia tidak membiarkan diriku untuk hidup jika aku tidak mau menikahinya. Winda bersandiwara dengan menangis. Air matanya yang keluar seperti nyata. Raut wajahnya benar-benar dibuat senyata mungkin. Hebat sekali. Tetapi John masih menatapnya datar tidak berekspresi. Ada apa dengan gadis ini? Apakah yang dia katakan itu benar? Tapi bagaimana bisa dia mendapatkan luka itu? John sedikit tidak percaya terhadap ucapan Winda. Karena dia merasa ada sesuatu yang menjanggal dari cerita gadis yang berada di hadapannya itu. Lukamu? Bagaimana bisa kamu terluka seperti itu? Tanya John penasaran. Hah? Luka ini tidak sengaja ketika aku berusaha lari dan kabur,
aku menabrak sebuah nakas yang ternyata di atasnya ada sebuah pisau. Dan pisau itu akhirnya mengenaiku. Sangat mustahil, pikir John, gadis ini seperti sedang berbohong. John bisa merasakannya, tetapi raut wajah dan tangisan gadis itu begitu nyata terlihat. Winda melirik sekilas John yang terlihat masih kurang percaya dengan sandiwaranya. Ia menjadi bingung harus seperti apa. Pria di hadapannya itu sangat susah untuk ditipu. Mau tidak mau dia harus melakukan aksi terakhirnya. Hicks. Hicks. Please tolong aku. Aku tidak mau menikah dengannya, aku begitu takut. Aku tidak sanggup jika harus menjalani hidup dengan pria seperti itu. Sungguh menakutkan. Hicks, Hicks, Hicks. Winda menangis menjadi-jadi. Air mata buayanya kini terasa sangat nyata. Winda terjebak oleh permainannya sendiri. Ia kembali teringat bagaimana kisah hidupnya bersama sang adik yang begitu miris. Air mata yang keluar itu adalah air mata kesedihannya yang nyata. John masih menatap gadis itu dengan lekat. Entah kenapa dia merasa ikut sedih melihat tangisan terakhir gadis itu begitu menyentuh. Aku rasa aku bisa memanfaatkan gadis ini. Dia juga membutuhkan pertolonganku, jadi apa salahnya jika aku juga meminta satu hal kepadanya. Pernikahanku dan Regatha harus dibatalkan, aku tidak mau menikahinya jika harus menyakiti hati Gavin. Sudut bibir John tertarik sedikit. Dia sudah memiliki rencana di dalam kepalanya. Gadis itu akan dia jadikan alasan pembatalan pernikahannya dengan Regatha. Regatha wanita cantik yang dijodohkan kepadanya. Tetapi karena sang adik yang juga mencintai calon istrinya itu, John memutuskan untuk mundur dan meminta Gavin menggantikan dirinya menikahi Regatha. Dan Winda akan dia manfaatkan untuk membatalkan pernikahannya dengan Regatha. Apa yang sedang dipikirkan pria ini? Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu di dalam otaknya. Tidak peduli dia mau percaya atau tidak padaku, yang terpenting sekarang aku bisa aman berada di tempat ini. Baiklah. Aku akan membantumu, dengan satu syarat, ucap John. Winda tersentak kaget, setelah keheningan tiba-tiba saja John kembali berkata. Manik tajam dan dingin milik pria yang kini asa di hadapannya itu berhasil membuat nyalinya yang besar seketika menciut. Syarat apa yang kau maksud? Tanya Winda dengan rasa penasaran dan was-was yang besar. Sembari ia menghapus air mata melirik sesekali ke arah John. Menikahlah denganku, ucap John. Winda terkejut, matanya membulat dengan pipi yang merah. Menikah? Aku tidak mengerti maksud Anda. Winda memperbaiki letak kaca matanya yang sudah retak itu. Tangannya bergetar karena gugup. Apa sebenarnya tujuan dari pria ini? Kenapa dia memintaku untuk menikahinya? Sepertinya aku sudah terjebak di dalam kebohonganku sendiri. Winda, tetaplah tenang, jangan sampai kamu gegabah dan membuat pria yang mempunyai manik tajam yang menawan ini sampai curiga. Menikah denganku adalah cara yang tepat untuk menyelamatkan hidupmu. Mantan pacarmu pasti akan menyerah mengejarmu, jika ia tahu kau adalah istriku. Ucap John beranjak dari tempat duduknya. Tapi aku. Winda tergagap kebingungan harus menjawab apa. Ini terlalu cepat untuknya menikah di usianya sekarang. Sudah malam, sebaiknya kau istirahat di kamar itu, di sana sudah ada pakaian wanita yang bisa kau kenakan. Besok kita lanjutkan lagi pembicaraannya, ucap John meninggalkan Winda sendiri. Ia langsung masuk ke dalam kamar yang bersebelahan dengan kamar yang ia tunjuk sebagai tempat beristirahat Winda. Pria ini sepertinya sudah gila. Aku harus mencari cara untuk keluar dari tempat ini. Sampai kapanpun aku tidak akan menikah sampai pembunuh yang telah melenyapkan kedua orang tuaku terungkap. Winda beranjak dari sofa tempat dia terbaring kemudian berjalan sempoyongan memegangi perutnya yang luka.
Ia masuk ke dalam kamar yang kata pria berpikiran aneh itu akan menjadi tempat ia beristirahat malam ini. Di dalam kamar mandi yang juga ada di dalam kamar tersebut. Ah! Winda meringis pelan dengan nafas yang tidak teratur karena menahan rasa sakit. Ia pun menggulung-gulung handuk putih kecil. Lalu menggigitnya untuk meredam suara rintihannya. Perlahan Winda mulai membuka baju dan kain hitam tebal yang sengaja ia lilitkan di bagian atas pusar hingga ke dada ketika sedang beroperasi menjalankan misi seperti tadi. Winda semakin mengeram kesakitan sampai air matanya menetes. Benar yang dikatakan pria tadi, jika lukanya begitu dalam. Winda mencoba mengatur nafasnya. La berdiri di depan kaca wastafel. Menatap bayangan dirinya dari pantulan kaca tersebut. Baju dan kain hitam itu kini sudah ia lepaskan, hanya tersisa bra sport berwarna navy yang ia kenakan. Menampakkan jelas tato bergambar bunga mawar merah di bagian pentingnya sebelah kiri dan tato sayap patah sebelah di punggung belakang sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanannya tato bertuliskan kata-kata. Entah apa itu tulisannya. Aku tidak akan menikah dengan pria itu, terjebak dalam sandiwaraku sendiri. Ini hanya sebuah kekonyolan bagiku, malam ini juga aku harus bisa keluar dari tempat ini. Ucap Winda dengan mata merah karena menahan rasa sakit tadi. Tatapannya tajam menatap kosong ke arah pantulan kaca. Dengan kedua tangan yang mencengkram kuat ujung wastafel. Ia benar-benar frustasi, terlebih karena dia tidak bisa mengetahui keadaan sang adik. Winda takut jika adiknya itu akan menjadi incaran Radius dan anak buahnya. Memikirkannya saja membuat Winda merasa tidak berdaya karena terkurung di tempat ini. Winda pun membersihkan diri dengan membasuh wajah serta mengelap bagian tubuhnya yang tidak terluka menggunakan handuk basah yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Setelah itu memakai kembali kain hitam tebal andalannya sambil mengobati luka tusukan di perutnya. Bersambung.